Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab dan membahas salah satu dari beberapa materi yang sudah saya tulis di belakang saya, yaitu materi-materi tersebut adalah yang pertama, nilai eigen dan vektor eigen. Yang kedua, matriks dan operasinya. Yang ketiga, transformasi linear. Yang keempat, vektor di bidang dan di ruang. Dan yang kelima, SPL atau sistem persamaan linear. Tanpa basa-basi lagi, kita masuk kepada pembahasannya. Oke, kita akan masuk kepada salah satu contoh soal dari beberapa materi yang sudah saya sebutkan di pembukaan, yaitu kita akan masuk kepada materi nilai dan vektor eigen. Tapi disclaimer di awal, saya akan menjelaskan pembahasannya itu dengan cara highlight yang penting-pentingnya saja. Soalnya di awal itu ada beberapa kesalahan teknis yang unexpected, jadi mau tidak mau nanti kedepannya saya akan menjelaskan demikian, yaitu di highlight yang penting-pentingnya saja. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Untuk yang materi bukan bab 1, yang materi 1, yaitu nilai dan vektor eigen. Di sini tertulis, tentukan, ada dua yang disuruh tentukannya, itu adalah nilai dan vektor eigen dari matriks yang sudah ada di sini, yaitu matriks A, yaitu 1, min 2, 1, 4. Jadi kita bahas untuk nilai eigennya dulu, yang biasa disebut dengan atau disimbolkan lambda. Di sini lambda ya, nih lambda dibacanya. Nah, untuk menjawab nilai eigen, kita masukkan persamaan karakteristiknya, yaitu rumusnya itu apa? Lambda dikali I itu matriks identitas, dikurangi matriks A yang ada di pada soal, dikali V sama dengan 0. Ke bawahnya kita tinggal memasukkannya saja, langsung kita olah operasi tersebut. Oke, lambdanya sudah ada, dikali I itu kan tadi saya sudah sebut, yaitu matriks identitas, yaitu 1, 0, 0, 1. Dikurangi matriks A yang ada pada soal, yaitu 1, min 2, 1, 4. Jangan lupa dikali V sama dengan 0. Terus kita olah lagi, yang tadi itu dikali dulu. Lambda dikali matriks identitas, maka hasilnya lambda 0, 0, lambda. Dikurangi matriks A, 1, min 2, 1, 4. Dikali V sama dengan 0. Maka jika kita olah dengan menggunakan operasi matriks, yaitu pengurangan, maka hasil di atas adalah bisa dijawab menjadi lambda min 1, 2, min 1, lambda min 4 dikali V sama dengan 0. Kemudian untuk mencari nilai eigen, kita perlu mendeterminankan persamaan karakteristik tadi yang ada rumusnya di awal itu, yang ini. Nah, saya sudah highlight. Kita determinankan, maka masukkan rumusnya, tinggal dideterminankan. Determinan lambda I min matriks A sama dengan 0. Nah, setelah itu kita sudah tahu kan hasil dari lambda I min A itu, yaitu yang tadi yang di awal itu, yang ini nih. Nah, yang ini. Nah, kita tinggal tulis ulang saja. Jadi determinan lambda min 1, 2, min 1, lambda min 4 sama dengan 0. Untuk determinan dari matriks yang berorder 2 kali 2, kita bisa menggunakan rumus AD min BC, yaitu kita gunakan atau kalikan
secara diagonal, yaitu A-nya itu adalah ini, A dikali D, ini, AD min BC. BC-nya itu B-nya 2 dan C-nya min 1. Dikurangi ya nanti itunya. Nah, jadi hasil akhirnya itu sama seperti yang ada di bawah ini. Lambda min 1 dikali lambda min 4 dikurangi 2 dikali min 1 sama dengan 0. Setelah itu kita olah operasinya menjadi lambda kuadrat min 5 lambda ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 0. 4 tambah 2 hasilnya 6, maka kita tinggal hapus kurungnya. Jadi hasilnya lambda kuadrat min 5 lambda plus 6 sama dengan 0. Maka hasilnya itu bisa kita jabarkan, bisa kita olah juga jadi lambda min 2 dikali lambda min 3. Di sini itu, nah, kita bisa mengetahui bahwa nilai eigennya itu ada 2. Lambda satunya sama dengan 2, lambda 2-nya sama dengan 3. Kita sudah ketemu nih untuk nilai eigennya. Di soal kita juga memerlukan vektor eigen, maka kita masuk kepada vektor eigen. Di vektor eigen sama menggunakan persamaan karakteristik yang ada pada nilai eigen, yaitu lambda i min a dikali v sama dengan 0. Nah, kita scroll ke bawah lagi. Nah, yang tadi sudah ada kan, kita sudah tahu lambda i min a itu hasilnya itu adalah lambda min 1, 2, min 1, lambda min 4 dikali v, jangan lupa, sama dengan 0. Di sini kita ubah untuk mencari nilai vektornya itu untuk menentukan v1 dan v2-nya. Jadi v1 yang dari sini kita ubah ke dalam bentuk matriks yang berorde 2 kali 1. Jadi bentuk matriksnya seperti apa? Jadi seperti ini. Nah, jadi bentuknya itu jadi lambda min 1, 2, min 1, lambda min 4, matriks yang tadi yang awal, yang lambda i min a, dikali v-nya kita sudah ubah ke dalam bentuk matriks, yaitu v1 dan v2 sama dengan 0. Tadi kita sudah dapat juga nilai lambdanya itu ada 2 kan. Lambdanya nilainya yang pertama lambda 1 sama dengan 2 dan lambda 2-nya itu sama dengan 3. Kita masuk ke untuk lambda 2-nya dulu. Untuk lambda sama dengan 2, kita tinggal ubah apa yang kita sudah dapat di lambda i min a itu, yang ini nih. Yang ininya. Nah, di bagian sini hanya untuk lambda i min a yang lambda min 1, 2, min 1, lambda min 4. Kita masukin lambdanya itu 2, maka hasil akhirnya itu bisa seperti ini. 1, 2, min 1, min 2. Jangan lupa matriks V-nya itu kita masukkan lagi, V1, V2 sama dengan 0. Di sini kita bisa ubah bentuk matriks ini kepada bentuk sistem persamaan linear dengan cara kita mengkalikan atau melakukan operasi perkalian matriks. Maka bisa mendapatkan SPL, atau SPL itu sistem persamaan linear. Nah, kita akan bahas ya. Di sini yang pertama itu sistem persamaan linearnya itu adalah V1 ditambah 2V2 sama dengan 0. Saya sudah highlight ini untuk mencari nilai V1-nya. Bagaimana caranya? Kita seberangin dulu sama dengan. Kita pindahkan 2 V2-nya menyeberang sama dengan 0. Maka V1 sama dengan dari hasil positif pindah sama dengan menjadi negatif. V1 sama dengan min 2 V2. Maka kalau itu kita bisa hilangkan V2-nya, V1 sama dengan min 2. Untuk membuat sistem persamaan linearnya itu sama dengan 0, kalau V1-nya min 2, V2-nya berapa? 1. Bisa dicoba, bisa. Buktikan di persamaan yang sudah saya highlight. Yaitu persamaan pertama, V1. V1-nya berapa? Min 2. Min 2 ditambah 2 V2. V2-nya berapa? 1. Nah, jadi 2 kali 1, 2. Jadi min 2 ditambah 2 sama dengan 0. Terbukti? Terbukti. Itu juga sama pengaruh juga ke sistem persamaan linear yang kedua. Hasilnya
tentu saja terbukti. Pembuktian untuk bentuk matriks atau dalam bentuk vektor eigennya. Kita menggunakan rumus A dikali V sama dengan lambda kali V. Lambda ini merupakan kelipatannya dari matriks A. Kita buktikan ya, lambdanya itu 2, maka hasilnya itu pastinya 2 kali dari matriks A. Apakah benar? Kita lihat. Nah, kita sudah lihat matriks A-nya itu di soal 1, min 2, 1, 4. Dikali V. V-nya kita sudah tahu kan? Yang ada di atas. Min 2 dan 1. Sama dengan lambdanya berapa tadi kita gunakan yang pertama? Yaitu adalah lambda satunya 2. Dan V-nya itu sudah ada kan? Tinggal tulis lagi. Min 2, 1. Nah, yang matriks A dikali V itu sebenarnya menggunakan operasi matriks perkalian matriks sederhana. Itu bisa dihitung dan hasil akhirnya itu adalah min 4, 2. Itu sama aja kan dengan yang sama dengannya itu, seberang sama dengan itu lambda kali V itu jika dipecahkan menjadi 2 dalam kurung matriks min 2 dikali matriks min 2 dan 1. Maka itu terbukti 2 kalinya hasil dari matriks A kali V itu 2 kalinya dari lambda kali V. Sudah terbukti ya untuk lambdanya sama dengan 2. Kita masuk kepada lambda sama dengan 3. Sama langkah-langkahnya itu tidak rumit. Yang penting kita harus teliti. Oke, kita masukkan lambdanya itu sama dengan 3. Maka lambda yang tadi diubah, yang sudah kita tahu di proses pertama yang persamaan karakteristik, lambda I min A itu kan hasilnya sudah ada tuh ya. Tinggal masukin aja langsung lambdanya itu sama dengan 3. Maka hasil akhirnya itu adalah 2, 2, 1, min 1. Jangan lupa V-nya itu kita ubah dalam bentuk matriks. V1, V2 sama dengan 0. 0 juga boleh diubah dalam bentuk matriks. Jadi hasilnya itu matriksnya itu berordo 2 kali 1. Jadi hasilnya 0, 0. Jangan lupa untuk ini kan masih dalam bentuk matriks nih ya. Kita bisa ubah juga ke dalam bentuk sistem persamaan linear. Maka bisa didapatkan menjadi seperti ini. Nah, saya sudah highlight juga ya. Sudah di disclaim dulu terlebih dahulu. Oke, kita akan hitung dulu V1 dan V2-nya, ambil dari contoh sistem persamaan linear yang pertama. Sama caranya juga, kita pindahkan 2V2-nya itu nyebrang sama dengan 0. Asalnya positif, jika nyebrang sama dengan menjadi negatif. 2V1 sama dengan min 2V2. V1 sama dengan 2-nya itu kita jadi dari pengali menjadi pembagi. Min 2V2 per 2. Atau bisa kita ubah juga, atau kita bisa tulis menjadi V1 sama dengan min 2 per 2. Maka hasil dari V1 sama dengan min 1. Oke, kalau misalkan V1-nya sama dengan min 1, V2-nya sama dengan 1. Apakah benar? Kita buktikan. Jika benar, itu pasti sistem persamaan linearnya itu sama dengan 0. Oke, kita masukkan 2V1. V1-nya berapa? 2 dikali min 1. 2 kali min 1, min 2. Ditambah 2 kali V2. V2-nya berapa? 1. 2 kali 1, 2. Min 2 ditambah 2. Sama dengan berapa? 0. Terbukti? Terbukti untuk yang sistem persamaan linear. Yang pertama, yang kedua juga sama. Pembuktian untuk mencari vektor eigen. Sama, menggunakan rumus A kali V sama dengan lambda dikali V. Nah, kita sudah ada kan matriks A-nya itu sudah ada di soal. Tinggal kita tulis 1, min 2, 1, 4 dikali V-nya berapa yang tadi di atas sudah ada kan? Kita lihat sedikit. Nah, kita highlight deh biar nggak lupa. Nih, oke, sudah oke. Kita tinggal tulis menjadi bentuk matriks yaitu 1 min 1 sama dengan
3 kali matriks 1 min 1. Lambdanya itu 3 kan tadi. Apakah benar matriks A ini 3 kalinya atau lambdanya itu 3? Kita lihat ya, menggunakan operasi pengalian matriks. Nah, dari operasi pengalian matriks yang ada di sini, di yang A kali V ini, terbukti hasil akhirnya itu adalah 3 min 3 matriksnya itu. Di seberangnya itu lambda dikali V, jika dipecahkan menjadi 3 dikali 1 min 1. Terbukti bahwa ini matriks A ini 3 kalinya atau lambdanya itu sama dengan 3. Terbukti. Baik, kita akan masuk kepada salah satu contoh soal dari materi selanjutnya, yang kedua, yaitu adalah matriks dan operasinya. Kita awali dulu dengan operasi pengurangan matriks di nomor 1 ini. Kita lihat soalnya. Dua buah matriks A dan B masing-masing berturut-turut itu matriks A 6, 7, 8, 9. Matriks B 1, 2, 3, 4. Maka tentukan matriks A dikurangi matriks B atau A kurang B. Kita bisa langsung melakukan atau mengolah proses pengurangan matriks A min B sama dengan kita kurangi matriks yang posisinya sama, seperti 6 dengan 1, 7 dengan 2, 8 dengan 3, 9 dengan 4. Jadi 6 kurang 1, 7 kurang 2, 8 kurang 3, 9 kurang 4. Maka hasil dari pengurangan matriks A dikurangi matriks B sama dengan matriks 5, 5, 5, 5. Baik, kita akan masuk ke contoh soal yang kedua untuk materi matriks dan operasinya. Soalnya, perhatikan matriks P dan matriks Q berikut ini. Untuk P, matriksnya 1, 2, 3, 4. Untuk Q, AX, BY. Di sini ditanyakan operasi perkalian matriksnya. Di sini mari kita jawab. Di sini untuk operasi perkalian matriks P dikali matriks Q, kita itu mengkalikan dengan cara baris pertama dikalikan terlebih dahulu dengan kolom pertama. Seperti ini. Ini baris pertama dikalikan dengan kolom pertama. Nah, nanti hasilnya itu akan kita taruh pada baris pertama, kolom pertama yang ada pada ini. Nah, yang di highlight biru. Kita buktikan dulu. Di sini kita kalikan perkalian biasa. 1 kali A, benar. Ditambah 2 kali B, 2B. Maka terbukti untuk pembuktian perkalian operasi matriksnya dan selanjutnya. Sehingga kita mendapatkan jawaban untuk perkalian matriks P Q sama dengan matriks A tambah 2B, X tambah 2Y, 3A tambah 4B, dan 3X ditambah 4Y. Kemudian kita masuk kepada contoh soal yang ketiga untuk materi matriks dan operasinya. Kita lihat soalnya. Dari dua buah matriks di bawah ini ada matriks A yaitu 6, 7, 8, 9 dan matriks B 1, 2, 3, 4. Ditanyakan tentukan 2A ditambah B. Maka ini bisa dibilang operasi penjumlahan matriks. Nah, mari kita jawab. Untuk operasi penjumlahan matriks yang ditanyakan itu adalah 2A ditambah B. Yang ini ya. Maka kita jawab sama dengan 2 dikali matriks A yang tadinya kita sudah ada, yaitu 6, 7, 8, 9 ditambah matriks B 1, 2, 3, 4. Kita dahulukan dulu untuk yang perkalian matriksnya, yaitu antara 2 dikali matriks A.
Sehingga itu seperti biasa ya, cara mengkalikannya 2 dikali 6 hasilnya 12, 2 kali 7 14 dan seterusnya, sehingga kita memperoleh 2A nya itu adalah matriks 12, 14, 16, dan 18 ditambah dengan matriks B yaitu 1, 2, 3, dan 4. Untuk penjumlahan matriks kita jumlahkan posisi matriks yang sama, misalnya 12 dengan 1. 12 ditambah 1, maka hasilnya adalah 13. Dan seterusnya, sehingga hasil dari 2A ditambah B sama dengan 13, 16, 19, dan 22. Kita masuk ke contoh soal yang nomor 4 di materi matriks dan operasinya. Soalnya, tentukan determinan dari matriks A berikut ini. Matriks A-nya itu sama dengan 5, 1, 3, min 3, dan 2. Kita tahu bahwa rumus determinan matriks itu yang berorde 2 kali 2 adalah ini. Determinan A sama dengan AD min BC. A-nya itu 5, B-nya itu 1, C-nya itu min 3, D-nya itu 2. Maka kita tinggal masukkan saja, langsung diolah operasinya menjadi 5 dikali 2 dikurangi, oh ini kurang ya, kurang kurung 1 dikali min 3. Kita olah lagi 10, jadi nanti hasilnya 10 ditambah 3. Maka determinan dari matriks A itu hasilnya adalah 13. Kemudian kita masuk kepada contoh soal nomor 5 untuk materi matriks dan operasinya. Di sini soalnya disebutkan tentukan nilai A tambah B tambah X tambah Y dari matriks berikut ini. Untuk matriks P yaitu 9, 2X, Y, dan 10. Untuk Q itu 3A, 12, 2, dan 2B. Diketahui bahwa P itu sama dengan Q. Kita disuruh mencari tadi itu nilai dari A tambah B tambah X tambah Y. Maka kita juga mengetahui bahwa P itu sama dengan Q. Maka kita tinggal olah rumus tersebut menjadi P sama dengan Q terlebih dahulu, yang nantinya P-nya itu kita sudah tahu kan matriksnya, yaitu adalah 9, 2X, Y, dan 10 sama dengan 3A, 12, 2, dan 2B. Di sini kita untuk mencari nilai A, B, X, dan Y-nya itu kita menggunakan persamaan linear yang tempatnya itu posisi matriksnya itu sama. Misalkan 3A dengan 9, maka nanti operasinya itu seperti yang ada di sini. Nah, 3A sama dengan 9, maka nilai A itu sama dengan 3, 9 dibagi 3. Kemudian dan seterusnya sampai B. 2B sama dengan 10, maka nilai B-nya nanti hasilnya 5. 2X sama dengan 12, maka nilai X-nya itu sama dengan 6. Kemudian untuk Y sama dengan 2, karena nggak ada konstanta lain selain 2. Maka kita bisa tahu untuk nilai A tambah B tambah X dan tambah Y itu hasilnya 3 tambah 5 tambah 6 tambah 2. Maka hasilnya itu adalah 16. Baik, kita masuk ke nomor 6 untuk materi matriks dan operasinya. Di sini soalnya disebutkan tentukan transpos dari matriks A berikut ini. Matriks A-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perlu diketahui bahwa untuk mencari transpos dari suatu matriks, kita hanya perlu mengubah urutannya saja.
baris jadi kolom, kolom jadi baris. Maka ini asalnya itu kan matriks A itu baris pertamanya itu adalah 1, 2, 3 yang ini. Maka nanti bisa kita transposkan yang seperti saya sudah bilang, dari baris menjadi kolom. Ini baris pertama, maka kita taruh di kolom pertama seperti di sini. Untuk baris kedua juga sama, maka hasil dari transpos A atau A pangkat T sama dengan 1, 4, 2, 5, 3, 6. Baik, kita masuk ke nomor 7 untuk materi matriks dan operasinya. Di sini soalnya itu disebutkan, tentukan inverse dari matriks berikut ini. Ada matriks P, yaitu matriksnya 7, 2, 3, 1. Untuk rumus dari matriks inverse itu, yaitu adalah 1 per determinan dari matriks P dikali dengan ininya diubah dulu. Nah, kita perhatikan dulu. Nah, kita perhatikan matriks yang ini. Nah, kita ubah A dan D-nya itu kita tukar posisinya, 7 dan 1-nya kita ubah. Kemudian kita yang B dan C-nya itu kita beri negatif, maka hasilnya itu menjadi ini. Matriks yang 1, min 2, min 3, dan 7. Maka untuk inverse dari matriks P itu adalah 1 per determinan P-nya itu. Ingat, determinan P sama dengan AD min BC. 7 dikali 1 dikurangi 2 dikali 3. Dikali dengan matriks yang kita ubah ini, yang sudah ada tanda panahnya. Maka hasilnya itu adalah 1 per 7 dikurangi 6, kemudian dikali matriks 1, min 2, min 3, dan 7. Maka 7 kurang 6 berarti 1, 1 per 1, atau bisa dibilang 1 dikali dengan matriks 1, min 2, min 3, dan 7. Maka hasilnya itu adalah matriks itu sendiri, yaitu 1, min 2, min 3, dan 7. Baik, kita akan masuk kepada salah satu contoh soal dari materi transformasi linear. Di sini soalnya itu disebutkan bahwa diketahui transformasi linear dengan huruf F, yaitu dari ruang ke dimensi kedua ke dimensi ketiga. Tentukan apakah f x, y sama dengan x plus y, x min y, 2xy merupakan transformasi linear. Oke, kita misalkan terlebih dahulu, kita ambil sembarang vektor, yaitu u dan v, itu merupakan anggota dari ruang dimensi kedua. Nah, kita juga ambil contoh ini, U-nya itu adalah x1, y1, V-nya itu adalah x2, y2. Dan kita juga memisalkan K-nya itu merupakan skalar. Perlu diketahui bahwa untuk mencari transformasi linear itu, kita harus membuktikan apakah transformasi tersebut sudah termasuk kepada rumus-rumus yang ada di soal ini. Misalkan kita buktikan dulu. Langkah pertamanya itu buktikan bahwa transformasi linear F itu, F U tambah V itu merupakan F kali U ditambah F kali V. Kita buktikan yang ini ya. Nah, rumusnya. Apakah benar hasilnya? Dengan aksioma yang ini, oke, kita buktikan F dikali U ditambah V sama dengan F. U-nya itu kan tadi kita sudah tahu bahwa U-nya itu adalah yang ini, X1
X1, Y1. Maka kita ganti U dan V-nya yang sudah tertera di yang diketahui yang di atas yang dimisalkan tadi. F dalam kurung X1, Y1 ditambah X2, Y2. Maka setelah itu kita di sini variabel yang sama kita satukan, X dengan X, Y dengan Y. Maka F sama dengan X1 ditambah X2, Y1 tambah Y2. Maka kita buktikan juga di sini. Kita masuk kepada bagian yang ketiga. Di sini kita buktikan bahwa di sini kan kita disuruh membuktikan bahwa apakah Fx, Y ini sama dengan yang ini. Kita buktikan juga yang ininya, X tambah Y, X min Y, 2XY. Kita masukkan ke formula yang tadi, yang disamakan. Maka hasilnya itu adalah X1 ditambah X2 ditambah Y1 ditambah Y2, X1 ditambah X2 dikurangi Y1 ditambah Y2, 2 dikali X1 ditambah X2 dikali Y1 ditambah Y2. Maka di sini kita mendapatkan hasil, kita harus pecah lagi, kita harus olah lagi hasil dari yang ininya. Kita uraikan akan menjadi seperti yang ini, disama dengan yang di bawah. Yang atasnya tetap sama ya, X1 tambah Y1 ditambah X2 tambah Y2, kemudian X1 min Y1 ditambah X2 min Y2, dan ini hasilnya tadi kita menggunakan sifat distributif. 2X1 Y1 ditambah 2X2 Y2 ditambah 2X1 Y2 ditambah 2X2 Y1. Maka di sini kita mendapatkan hasil untuk yang 1, X1, X2, dan X3-nya itu kita pisahkan di dalam kurung yang sama. Kita masukkan dulu formula yang X1-nya dulu. Di sini tertulis di bagian sini X1 sama dengan X1 ditambah Y1, X1 min Y1, kemudian 2X1 Y1. Formula yang di border berwarna kuning lah ya. Kita kasih warna kuning ini, rupanya sudah sama. Sudah sama dengan aturan yang di border merah ini. X tambah Y, X min Y, 2XY. Nah, maka itu sudah masuk ke aksioma sudah benar. Kita lihat yang X2-nya apakah sudah benar. Kita lihat ditambah, kita highlight yang warna berbeda lagi. Misalnya kita warna biru. X2 ditambah Y2, X2 min Y2, 2X2 Y2. Oh, rupanya jika kita perhatikan dengan seksama, rupanya sudah sama dengan apa yang kita cari tadi. Apakah benar? Kita lihat ya untuk yang X3-nya. Kita lihat ditambah, oh ada 0,0, kemudian 2X1 Y2 ditambah 2X2 Y1. Ini tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan pada soal, yaitu Fx, Y sama dengan X plus Y, X min Y, 2XY. Karena X plus Y dan X min Y-nya itu tidak ada. Karena di sini kita hanya memasukkan dari dimensi kedua. Maka di sini tidak ada X3-nya. Makanya di sini terbukti bahwa kita kasih highlight warna hijau. Di sini terbukti bahwa FU ditambah FV itu tidak sama. Maka ini tidak termasuk transformasi linear untuk aksioma bentuk yang pertama. Baik, kita akan masuk dulu ke aksioma yang kedua. Yang tadi aksioma yang pertama di atas, kita lihat rupanya ini
operasi penjumlahan untuk aksioma yang pertama. F dikali U tambah V akan sama hasilnya dengan F kali U ditambah F kali V. Kita masuk ke aksioma kedua yang merupakan aksioma operasi perkalian. Kita lihat di sini F kali konstanta K dikali U sama dengan, harus hasilnya itu sama dengan K dikali F kali U. Yang ini ya. Kita kasih highlight warna merah. Nah, yang di bawah. Kita lihat apakah aksioma ini merupakan benar nilainya. Kita lihat F dikali K dikali U-nya itu kita ganti dengan yang sudah ada di atas, yang kita misalkan terlebih dahulu, yaitu U-nya itu adalah X1, Y1 yang sudah dicentang tadi ya. Kita masukkan, ganti U-nya dengan X1, Y1. Setelah diganti, maka hasilnya itu seperti yang saya tanda panahi ini. Kemudian sama dengan U yang tadi yang kita sudah ubah, kita kalikan dengan konstantanya, yaitu F dalam kurung Kx1, Ky1. Nah, di sini kita sudah masuk ke pembahasan tadi yang kita ditanyakan. Di sini kita cari dulu, kita ubah dulu formasi yang tadinya itu seperti yang di highlight warna merah ini, kita ubah ke yang X tambah Y, X min Y, 2XY. Kita ubah ke dalam bentuk itu ya. Nah, setelah diubah, maka hasilnya itu adalah Kx1 ditambah Ky1, Kx1 min Ky1, 2 Kx1 Ky1. Di sini kita lihat dulu, kita kasih highlight warna biru. Di sini ada konstanta, dua konstanta. Maka itu bisa kita kalikan saja konstanta K dengan K-nya. Nanti hasilnya itu seperti yang di bawahnya. Kita misal kasih highlight warna kuning di sini. Nah, maka hasilnya itu adalah 2K kuadrat X1 Y1. Yang di sebelumnya itu sama aja. Kx1 ditambah Ky1, Kx1 min Ky1, dan hasil yang tadi 2K kuadrat X1 Y1. Kita masuk ke yang ini. Di sini kita keluarkan konstantanya atau K-nya ini keluar dari dalam kurung. Maka nanti hasilnya itu adalah K, X1 plus Y1, X1 min Y1, 2 Kx1 Y1. Di sini kenapa? Kita lihat di sini bahwa kasih highlight biru. Di sini tidak termasuk kepada aksioma, tidak sama dengan aksioma yang F K kali U sama dengan K dikali F kali U. Karena di sini terbukti bahwa K-nya itu masih ada di sini. Nih. Nah, K-nya itu masih ada. Soalnya jika dikeluarkan K-nya 1, maka di sini masih ada. Maka itu tidak termasuk. Tidak sama dengan aksioma yang kedua, teori aksioma kedua. Maka bisa dibuktikan bahwa transformasi linear F ini atau matriks F ini bukan transformasi linear. Baik, kita masuk ke salah satu contoh soal pada materi vektor di bidang dan di ruang. Di sini disebutkan soalnya itu, misalkan vektor A sama dengan 4i ditambah yj dan vektor B sama dengan 2i ditambah 2j ditambah k. Jika panjang proyeksi vektor A, ini harusnya nggak ada ini ya, yang A ininya. Nah, jika panjang proyeksi vektor A pada B adalah 4,
maka tentukan nilai Y. Nah, kita perlu ketahui untuk mencari proyeksi vektor, kita memerlukan panjang dari vektor B-nya. Kemudian perkalian antara vektor-vektor yang telah diketahui. Kalau di sini berarti perkalian antara vektor A dan juga vektor B. Maka kita tentukan terlebih dahulu, seperti yang setelah saya katakan, kita perlu menentukan panjang dari vektor B-nya dulu. Seperti yang saya tanda panah ini nih. Nah, ini merupakan panjang vektor B. Rumus dari panjang vektor B itu merupakan akar kuadrat dari konstanta vektor-vektornya. Seperti ini, kenapa ada 2 kuadrat, dan 1 kuadrat itu diambil dari konstanta vektor-vektornya. Ya, di sini yang saya highlight. 2-nya itu dari 2i, 2 yang satunya lagi 2j, dan satunya itu dari konstanta k-nya. Maka kita bisa hitung panjang dari vektor B itu sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 9. Hasilnya itu panjang vektor B adalah 3. Kemudian kita masuk ke perkalian masing-masing vektornya. Kita sudah tahu ada vektor A dan juga vektor B di sini. Ini vektor A-nya dan vektor B-nya sudah ada. Tinggal kita kalikan. Vektor A dikali vektor B sama dengan perkaliannya itu, cara mengolah operasinya itu kalikan dengan konstanta yang sama, I dengan I, J dengan J, K dengan K. Maka langsung saja, itu ada 4i di A, di vektor A, B-nya itu ada 2i, maka 4 kali 2, kemudian ditambah Y-nya kan belum diketahui di A, kemudian di B-nya, J-nya berapa? 2, maka 2 dikali Y, kemudian ditambah. Nah, kalau di A kan nggak ada K-nya, maka 0, kemudian di B ada nih konstantanya K, berarti 1, maka 0 kali 1, maka hasilnya itu adalah panjang perkalian dari vektor A kali vektor B sama dengan 8 ditambah 2Y. Nah, rumus untuk mencari proyeksi vektor itu adalah, kita misalkan C itu, C yang ini. Nah, vektor C itu merupakan proyeksi, nih yang sudah ada di sini. Kasih highlight biru misalkan. Merupakan panjang proyeksi vektor A pada B. Kita istilahkan panjang proyeksi vektor A pada B itu merupakan vektor C. Maka rumusnya itu adalah perkalian vektor A kali vektor B dibagi panjang dari vektor B dinilai mutlakan, kemudian dikali vektor B. Kita sudah tahu bahwa tadi panjang proyeksi vektor A pada B, atau kita istilahkan vektor C itu, hasilnya itu adalah 4. Nih di sini highlightnya misalkan kuning. Ini 4. Nah, 4. Nah, di sini berarti vektor C-nya sudah ketahuan nih, 4 sama dengan tadi perkalian antara vektor A dikali vektor B sudah ada hasilnya, yaitu adalah yang ini, yang saya checklist. Nah, 8 ditambah 2Y. Kita tulis 8 ditambah 2Y per 3. Maka hasilnya itu adalah, nih, yang 3 ini kita kasih warna, misalkan warna hijau. Yang 3 ini dikali pindah ruas ke sama dengan, maka dikali dengan 4, maka hasilnya itu hasilnya 12. Kemudian 8 ditambah 2Y itu tinggal diturunkan saja. Maka hasil atau nilai Y-nya itu adalah 2. Maka sudah terjawab ya. Maka di sini tentukan nilai Y. Maka nilai Y sama dengan
2. Baik, kita masuk ke salah satu contoh soal dari materi sistem persamaan linear. Dan ini merupakan contoh soal yang terakhir dari materi yang sudah saya jelaskan di pembukaan sebelumnya. Di sini diketahui bahwa soalnya itu diketahui persamaan linear X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 3. 2X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 3. 2X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 5. Ditanyakan, tentukan nilai X, Y, Z. Cara untuk menyelesaikan soal ini bisa kita gunakan dengan cara mengolah sistem persamaan yang di atas, yang ini ya, yang saya highlight warna merah misalnya. Yang ini sistem persamaannya. Nah, sistem persamaan ini bisa kita ubah terlebih dahulu menjadi bentuk matriks yang diperbesar atau yang biasa disebut dengan augmented matrix ya. Nah, nanti bentuk matriksnya itu seperti ini yang saya tanda panahin. Seperti ini nih. Nah, di sini ini sesuai dengan konstanta pada sistem persamaan linearnya. Di sini kan ada X, misalnya kita ambil sistem persamaan linear yang pertama, X ditambah 2Y ditambah 3Z berarti 1, 2, 3. Jangan lupa yang sama dengannya itu kita batasi dengan suatu garis. Nah, yang ini nih, ini berarti yang sama, yang hasil dari sama dengannya. Saya misalkan highlight warna biru. Nah, ini hasil sama dengannya berarti 3 yang pertama. Berarti di sini juga ditulisnya 3. Setelah kita buat sistem persamaan linear tersebut ke dalam bentuk matriks yang diperbesar, kita olah lagi matriks yang telah diperbesarnya tersebut dengan operasi baris elementer sehingga bisa menghasilkan sekurang-kurangnya menjadi matriks identitas. Kita olah terlebih dahulu matriks ini. Kita sudah dapat matriks 1, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 5. Kita akan olah apakah ini bisa menjadi sesederhana menjadi matriks identitas. Kita olah. Untuk bisa itu kita harus olah menjadi matriks identitas. Maka langkah pertamanya itu adalah min 2 dikali baris pertama ditambah baris kedua. Maka nanti hasilnya itu baris keduanya yang berubah di sini. Saya misalnya highlight warna merah. Baris keduanya akan berubah dari matriks yang di atas. Misalkan kita ambil contoh min 2 dikali B1. B1-nya itu kita misalkan ambil contohnya itu yang nomor satunya dulu. Yang ini. Min 2 dikali B1. B1-nya 1. Min 2 kali 1. Min 2 ditambah B2. B2-nya itu ini. 2-nya. Min 2 ditambah B2 hasilnya. Min 2 ditambah 2 hasilnya 0. Dan seterusnya, sehingga bisa menghasilkan baris keduanya itu 0, min 1, min 4, dan min 3. Ini masih belum sederhana, maka kita olah lagi dengan operasi baris elementer menjadi min 2 B1 plus B3. Maka nanti yang B3-nya yang berubah. Saya highlight lagi. Nah, maaf. Nah, kita ambil contoh lagi, misalnya min 2 B1, kita ambil yang 1, min 2 dikali 1, min 2 ditambah B3, min 2 ditambah 2, 0. Hasilnya sama kan? Nah, 0. Dan seterusnya, sehingga menghasilkan baris ketiganya itu 0, min 3, min 4, dan 1. Rupanya masih belum sederhana, maka kita gunakan lagi OBE ini menjadi min B2. Di baris 2-nya itu kita kalikan min 1, maka hasilnya itu berubah juga yang itu. Tandanya berubah di B2 ini. Nah, menjadi 0, 1, 4, dan 3. Rupanya masih belum sederhana kan? Belum menjadi bentuk matriks identitas. Oke, kita gunakan lagi OBE.
B2 ditambah B3, maka nanti yang berubahnya adalah B3-nya. Nah, B3-nya berubah, kita coba lagi. 3 dikali B2, 3 dikali 0, 0. 0 ditambah B3-nya 0, 0. Maka hasilnya tetap 0. Dan seterusnya, sehingga menghasilkan baris ketiganya 0, 0, 8, dan 8. Masih belum sederhana, terus melakukan operasi baris elementer. Maka 1/8 B3, maka nanti B3-nya yang berubah. Nah, ini jadi seperti ini B3-nya nanti 0, 0, 1, 1. Masih belum sederhana, masih belum menemukan matriks identitas, maka kita menggunakan OBE lagi. Min 4 B3 ditambah B2. Maka nanti yang berubahnya itu adalah B2-nya. Nah, misalkan lagi, min 4 B3-nya 0, min 4 kali 0, 0. 0 ditambah B2-nya 0, maka hasilnya tetap 0. Dan seterusnya ini, sama kan? Hasilnya di baris keduanya itu adalah 0, 1, 0, min 1. Masih belum sederhana, kita lakukan OBE lagi. Min 3 B3 ditambah B1. Maka nanti yang berubahnya itu adalah baris satunya. Nah, Nah, baris satunya berubah. Kita coba min 3 B3. Min 3 dikali 0, 0 ditambah B1-nya 1. 0 tambah 1, 1. Hasilnya sama kan? Persis, seterusnya juga seperti itu. Sehingga hasil baris pertamanya itu 1, 2, 0, 0. Masih belum sederhana, kita lakukan OBE lagi. Min 2 B2 ditambah B1. Maka B1-nya yang berubah di sini. Nih, oke. Sehingga hasilnya itu kita mendapatkan matriks yang diperbesarnya itu 1, 0, 0, 2, 0, 1, 0, min 1, 0, 0, 1, 1. Kita lihat matriks yang di sebelah kiri, di ruas kirinya itu sudah membentuk matriks identitas yang di sini nih. Nih, ini sudah bisa dibentuk matriks identitas. Matriks identitas. Maka kita tinggal olah untuk mencari nilai X, Y, Z-nya. Kita misalkan seperti di bawah ini. Satu yang pertama yang merupakan satu utama itu, yang merupakan juga salah satu aturan untuk menentukan operasi baris elementer, kita misalkan koefisiennya X, yang satu utama yang kedua Y, yang satu utama ketiga Z, dan yang hasil yang di sebelah kanannya itu masih tetap, sehingga kita bisa memperoleh hasil yang kita tanyakan pada soal. Nilai X, Y, Z-nya itu adalah X sama dengan 2, Y sama dengan min 1, dan Z sama dengan 1. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian ataupun membahas materi-materi seputar yang ada di belakang saya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.